Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semua. Kali ini saya akan melanjutkan video saya di part 1 yang lalu, perkenalan dasar Microsoft Excel sudah. Nah, kemarin saya singgung di situ masalah alamat sel yang sifatnya relatif dan absolut. Nah, relatif itu apa? Kemarin sedikit sudah saya jelaskan. Nah, relatif itu artinya yaitu bisa berubah-ubah. Nah, alamat sel standar kan ya biasa seperti ini, E5 misalnya, atau di sini. Nah, ini alamat sel B5. B5 ini sebenarnya sudah relatif. Nah, selanjutnya ada yang alamat sel yang sifatnya absolut. Absolut itu artinya ya absolut ya, lock, terkunci. Nah, kenapa terkunci? Ya, harusnya dia nggak boleh berubah-ubah. Dia harus terkunci pada alamat sel yang kita inginkan. Sehingga nanti ketika kita lakukan formula atau rumus di dalam program Microsoft Excel, sehingga hasilnya akan benar. Kalau dia ikut bergerak-gerak atau ikut berubah-ubah, maka hasilnya akan berantakan dan kacau. Nah, oleh karena itu perlu kita kunci alamat sel tersebut. Nah, untuk alamat sel yang sifatnya absolut sendiri rekan-rekan, absolut itu ada tiga kawan-kawan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, begitu juga dengan absolut. Absolut yang pertama yaitu absolut murni. Jadi benar-benar absolut. Ketika kita bilang dia harus tinggal di alamat sel B1, ya tinggal di alamat B1, dia nggak akan bisa berubah barisnya maupun kolomnya. Kalau baris itu kan 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia nggak bisa pindah ke baris 2, baris 3, baris 4. Dia tetap terkunci di baris 1. Begitu juga dengan kolomnya. Sekarang dia berada pada kolom B. Dia nanti waktu kita lakukan perubahan atau drag and drop ya, autofill mouse kita, dia nggak akan ikut bergerak menjadi kolom C, kolom D, atau kolom A. Seperti itu, dia tetap tinggal di kolom B. Nah, itu namanya absolut murni. Itu betul-betul absolut di dua sisinya, kolom maupun barisnya. Nah, yang kedua, absolut kolom. Nah, karena alamat sel terdiri dari dua, kolom dan baris. Nah, kita bisa kunci kolomnya saja. Jadi ketika kita kunci kolom, maka yang terkunci adalah kolom B saja. Misal alamatnya di B, maka yang terkunci di kolom B. Dia nggak bisa geser ke kolom C, kolom D, kolom E, kolom F. Dia nggak bisa pindah lagi. Tapi barisnya bisa, karena barisnya masih sifat relatif. Karena yang kita kunci satu sisi saja. Begitu juga sebaliknya. Apabila yang kita kunci adalah baris, maka barisnya nggak bisa berubah-ubah, tapi kolomnya bisa berubah-ubah. Kolomnya bisa relatif, bisa pindah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Tapi barisnya nggak bisa. Contohnya di sini misalnya baris 2, misalnya saya kunci seperti ini. Dia nggak bisa pindah geser satu step ke atas menjadi baris 1, atau beberapa step ke bawah menjadi baris 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu ya. Jadi alamat sel yang sifatnya absolut ada tiga. Pertama absolut murni, terkunci kedua sisinya. Yang kedua absolut kolomnya saja, barisnya relatif. Atau yang ketiga absolut baris, jadi barisnya terkunci dan kolomnya yang sifatnya relatif. Nah, baik, untuk aplikasinya atau contoh sederhananya seperti apa, di sini sudah saya buatkan sebuah tabel kawan-kawan. Ada pajak, di sini ada nama barang, ada total penjualan, ada 3 tahun terakhir, 2015, 2016, 2017. Nah, di kolom sebelah kanan ini juga ada pajak yang dibayarkan. Pajak yang dibayarkan ini berarti di sini ada tahunnya, jadi sesuai dengan tahunnya 2015 di sini. 2015, 2016 seperti sampingnya 2016 juga, 2017 juga 2017. Nah, kolom inilah yang akan kita isi ya, sel-sel yang kosong ini akan kita isi. Isinya dari apa? Isinya tentu dari perkalian dari total penjualan 2015 dikalikan dengan pajak yang ada di atas. Nah, seperti itu ya. Langsung saja mungkin sebelum kita masukkan rumus atau formula dalam Microsoft Excel, jangan lupa memberikan tanda sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan, sudah? Sama dengan, sekarang kita pilih sel 2015 ya. Ini kolom 2015, kita cari tahun 2015 juga. Untuk baris 5 yaitu sepatu ya. Kita klik di sini, alamatnya B5. Alamat B5 ini kita biarkan relatif. Kenapa relatif? Karena kita butuh nanti ketika dia bergerak ke bawah, dia akan berubah. Nah, ketika saya geser nanti autofill turun ke bawah, sekarang B5, nanti dia turun ke bawah menjadi B6, B7, B8, B9. Benar kan ada isinya? Ya benar. Sehingga nanti hasilnya juga akan benar. Selanjutnya itu barisnya. Kolomnya gimana? Kolomnya juga saya biarkan relatif. Jadi semuanya relatif. Ketika saya geser ke kanan nanti, ketika saya autofill dengan mendrag mouse ke kanan di tahun 2015, nanti satu step ke kanan 2016, satu step lagi ke kanan 2017. Nah, benar di sini juga di dalam ini ada juga tahun 2016 yaitu 1800 isinya ya.
Jadi nanti dia akan bergerak menjadi kolom C. Kolom C benar ya 2016, kolom D juga nanti benar ada di 2017. Di sini F dan G-nya juga sama karena dia persis satu sisi. Nah, oleh karena itu untuk sel B5 kita biarkan relatif semua kolom maupun barisnya. Selanjutnya kita kalikan dengan pajak 15%. Ya, sebenarnya bisa saja kita kalikan dengan 15% ya, tapi cara-cara seperti ini tidak fleksibel ya. Nah, sedangkan kenapa kita pakai Microsoft Excel ya supaya lebih fleksibel. Nanti kalau pajaknya berubah menjadi 17%, 16%, 20%, 25%, ini nanti otomatis ketika sel ini sudah terisi dia akan berubah otomatis semua. Kalau kita isi dengan angka manual seperti ini, ketika ada perubahan pajak 20% ya otomatis semuanya pun harus kita ubah 20%. Itu agak merepotkan dan menjadi lambat ya. Nah, selanjutnya kita klik saja alamat sel saja. Alamat selnya itu B1 rekan-rekan. Nah, alamat B1 ini alamat yang relatif. Nah, kalau relatif berarti ketika saya drag mouse-nya ke bawah atau fill ke bawah, dia juga akan turun ke bawah, yaitu pengaruhnya terhadap baris. Kalau ini barisnya baris 1, kalau saya turun ke bawah dengan alamat sel yang seperti ini, dia turun menjadi B2. B2 lihat nanti di sini ya, di kolom ini B2. B2 ada apa di sini? Kosong, selnya itu kosong. Nah, nanti yang dikalikan adalah di sini 1200 dikali dengan 0. Hasilnya apa? Ya, kosong. Nah, seperti itu. Jadi, solusinya gimana? Ya, ini harus tetap tinggal di alamat B1 barisnya. Selanjutnya kolomnya. Ketika saya geser ke kanan, ketika kolomnya seperti ini, B1 alamatnya masih relatif semua. Kalau geser ke kanan, nanti dia akan bergerak satu step ke kanan. Sekarang pada kolom B, bergerak satu step ke kanan menjadi kolom C. Nah, kolom C apa isinya? Nggak ada isinya, sehingga hasilnya juga akan berantakan. Oleh karena itu, solusinya adalah harus kita buat dia menjadi absolut. Nah, cara membuat absolut gimana? Nah, caranya sederhana, saya hapus dulu. Kita klik sel B1. Nah, ketika kursor kita masih bersentuhan dengan alamat B1, kita tekan F4 pada keyboard. Bukan huruf F dan angka 4, tapi F4 langsung yang ada di keyboard di atas itu, kan? F1 ada F sampai F12. Nah, kita pilih F4-nya. Tekan F4. Nah, di situ akan muncul tanda dolar rekan-rekan. Nah, inilah yang dibilang kunci atau absolut. Tanda dolar ada di dua sisi. Itu yang saya bilang tadi, karena alamat sel ada kolom dan baris, maka dolarnya juga ada dua sisi. Nanti ketika relatifnya kita butuh kolom saja atau relatif absolutnya baris saja, nanti tanda dolarnya ada di satu sisi saja. Nah, di contoh di sini ada dua sisi. Dolar B, artinya dia mengunci kolom. Selanjutnya ada dolar 1, berarti dia mengunci baris. Sekali lagi, makanya di awal saya jelaskan apa itu kolom, apa itu baris. Kolom diwakili dengan huruf, baris diwakili dengan angka. Itu penting sekali untuk kalian pahami, karena nanti kaitannya dengan ini ya. Nah, B1, dolar B berarti dia mengunci kolom B, dolar 1 berarti dia mengunci baris 1. Berarti ini udah nggak bisa ditawar lagi, dia akan tetap tinggal di alamat B1. Kalau sudah ya simple seperti ini, kita tekan enter saja. 15% dari 1100, 165 ya. Kalau nggak percaya silahkan cari sendiri. Nah, untuk kolom atau sel-sel sisanya kita tinggal lakukan autofill. Nah, bagaimana cara melakukan autofill? Kalian arahkan kursor kalian ke pojok kanan bawah dari sel yang sudah baik, yang sudah sempurna. Ini sel yang sudah jadi, arahkan ke pojok kanan bawah sehingga pointer kalian berubah menjadi tanda plus utuh seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik, tahan, geser. Mau geser ke kanan dulu juga boleh ya. Nah, hasilnya akan benar ya. Nah, selanjutnya kita isi yang ke bawah, autofill ke bawah. Nah, maka selesai dengan satu langkah itu saja, nanti kita udah selesai. Nah, bayangkan kalau ini saya bikin ya, ini alamat selnya, saya contohkan alamat sel yang biasa saja, relatif. Contoh. Nah, untuk alamat sel ini ya benar. Tapi ketika kita lakukan autofill ke kanan, 0. Kita lakukan ke bawah. Wow, ini nggak terhingga ya. Kenapa? Di sini berarti yang dia kalikan B4 dikali B4, B8 dikali B4. B8 itu ini, B4 itu ini 2015. Nah, bayangkan berarti 2015 dikali 2000. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi berantakan karena dia bergerak secara relatif untuk pajaknya. Nah, karena itu ini kita bikin absolut. Kita klik ke atas. Nah, B1 kita klik F4 di sini, enter, kita copy. Jadi ya. Nah,
Silakan dipahami rekan-rekan, gampang kalau untuk absolut murni ini gampang. Nah, contoh berikutnya itu untuk absolut semi absolut, berarti ada satu sisi yang kita relatifkan dan ada yang satu sisi lagi kita absolutkan. Nah, contohnya dalam pembuatan matriks atau perkalian silang. Rekan-rekan pernah lihat matriks atau perkalian silang ya? Tabel di sini satu, saya bikin contoh sederhana seperti ini. Kita bikin perkalian 5 saja. Nah, ada perkalian 5 ya. Dulu waktu SD kita wajib hafal kali-kalian. Ini saya blok seperti ini rekan-rekan. Nah, selanjutnya saya geser satu sisinya supaya apa? Supaya bergeraknya kolom ini, lebar dari baris ini berdistribusi sama. Nah, ya. Jadi lebih cepat. Seperti ini. Saya kecilin. Nah, itu ya. Kalau sudah, ini saya bikin center. Nah, ini merupakan perkalian silang, rekan-rekan. Oke. Nah, perkalian silang 1 dikali 1. Nanti hasilnya di sini. Nah, kalau selnya berada di sini misalnya, ini merupakan perkalian dari 2 dikali 5. Nah, jadi kolomnya dulu kita sebutkan. Kalau di sini, berarti hasil perkalian dari 5 dikali 3. Nah, begitu juga di sampai pojok kanan bawah di sini merupakan perkalian dari 5 dikali 5. Nah, begitu ya. Nah, caranya gampang. Untuk menyelesaikan matriks seperti ini, kita cukup membuat satu rumus saja di pojok kiri atas di sini. Mau di sini juga boleh, mau di sini juga boleh, mau di sini juga boleh. Nanti sisanya kita tinggal tarik, tinggal drag, tinggal autofill, maka hasilnya secara otomatis akan keluar ya. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Di sini harus ada sel yang kita relatifkan dan ada yang diabsolutkan, dan satu sisi lagi ada juga seperti itu, ada yang direlatifkan dan ada diabsolutkan. Sama dengan kita pilih yang kolom dulu ya. Biasanya kalau penyebutan itu yang atas dulu, yaitu nama kolom, setelah itu baru baris. Kita pilih sel yang atas, yaitu alamatnya B1 rekan-rekan. Nah, alamat B1 seperti ini tadi seperti kita pelajari itu relatif. Kalau relatif berarti dia bisa berubah-ubah sesuai posisinya. Nah, kalau gitu berarti berantakan dong nanti kalau dia bergerak terus. Nah, seharusnya alamat sel B1 ketika saya lakukan autofill ke bawah, alamat B1 ini nggak boleh turun ke bawah. Dia harus tetap tinggal di alamat di baris 1 ya. Kenapa? Ya kalau dia turun ke bawah nanti kacau. Nah, oleh karena itu harus kita absolutkan. Bagaimana cara membuat absolut? Tadi tekan F4. Nah, kalau tekan F4-nya sekali ya, yang keluar tanda dolarnya ada di dua sisi. Kalau kita tekan lagi, tanda dolarnya ada di setengah atau sebelum angka. Nah, berarti kalau sebelum angka ini sudah mengunci baris. Nah, berarti sudah benar. Satu sisi saja, kolomnya kita biarkan relatif. Kenapa relatif? Ketika saya geser ke kanan, kolom itu boleh pindah kok. Nah, boleh pindah menjadi kolom 2, kolom C ada angkanya 2, kolom D ada angka 3, kolom E ada angka 4, dan kolom F ada angka 5. Oleh karena itu, untuk kolomnya kita biarkan relatif, sedangkan barisnya harus kita kunci supaya dia nggak boleh ikut bergerak turun ke bawah. Ya, seperti itu ya. Nah, itu berarti ada dua sisi kawan-kawan. Nanti yang kita kunci hanya barisnya saja, sedangkan kolomnya adalah relatif. Kita kali dengan lambang bintang, kita kali yang di sebelahnya. Nah, seperti ini kalian pasti udah nyambung, udah paham. Nah, kalau yang di atas tadi yang dikunci barisnya, berarti yang di samping kan ada dua sisi, nggak mungkin sama. Berarti yang di samping yang kita kunci, yang di alamat A2 ini berarti kolom. Nah, ya benar, karena kolom kalau dia pindah ke kolom B, nanti hasilnya kacau. Kalau kolom A ini nanti pindah ke kolom C, misalnya satu step pindah lagi, hasilnya akan berantakan dan kacau. Sedangkan barisnya, sekarang dia berada di baris 2, dia boleh pindah, dia boleh turun ke bawah, karena memang ada angka di sini. Baris 3 ada angka 2, baris 4 ada angka 3, baris 5 ada angka 4, dan baris 6 ada angka 5. Jadi, yang harus kita kunci adalah kolom. Kita tekan F4, tekan lagi F4, tanda dolar di sini berarti untuk baris, tekan lagi F4, tanda dolarnya ada di depan sebelum huruf. Nah, lihat perbedaannya. Di sini tanda dolarnya sebelum angka untuk mengunci baris,
sedangkan kolomnya tidak ada tanda dolar, berarti dia relatif. Sedangkan di alamat A2 di sini ada tanda dolar sebelum huruf, yaitu di huruf A, berarti kolomnya yang kita kunci, barisnya tidak ada tanda dolar, berarti barisnya yang relatif. Kalau sudah seperti ini, kita buktikan, sudah selesai ini. Tinggal tekan enter, 1 dikali 1 ya, benar 1 ya. Selanjutnya kita drag ke autofill seperti langkah yang saya sebutkan tadi. Kita drag ke kanan dulu boleh. Bener nggak? 1 dikali 1 1, 1 dikali 2 2, 1 dikali 3 3, 1 dikali 4 4, 1 dikali 5 5. Benar. Selanjutnya kita buktikan ke bawah. Ya, lihat hasilnya. 3 dikali 3 9, 3 dikali 5 15. 3 di sini misalnya 5 dikali 2 10, 5 kali 5 25. Udah benar ya. Nah, itu alamat selnya. Lihat dia bergerak-gerak. Alamat selnya ada yang berubah-ubah dan ada yang harus kita posisikan dia tetap, tinggal barisnya maupun kolomnya. Jadi dipahami untuk absolut atau semi absolut seperti ini. Seandainya, kita ulangi, kita buat dia tidak relatif dan tidak absolut. Kita bikin dia relatif semua. Ya, untuk satu sel ini benar, tapi lihat sel berikutnya, hasilnya luar biasa. Hasilnya tidak terhingga. Karena apa? Lihat di sini alamatnya B1 dikali A2. Benar, B1 dikali A2. Ketika turun ke bawah, lihat di sini, B2 dikali A3. B2 mana? Ini B2. 1 dikali 2. Alhamdulillah di sini masih benar, karena kebetulan saja 1 dikali 2, di sini 2, benar ya. Tapi di sini lihat, yang dikali itu bukan 1 yang di atas, tapi 1 yang 1 step di atasnya, karena dia bergerak turun ke bawah. Harusnya kan tetap tinggal di B1. Di sini dia turun B2. Nah, A3-nya benar. Turun ke bawah lagi B3 dikali A4. Nah, B3 mana? Ya ini 2 dikali 3. Seharusnya 3 dikali 1. Nah, ini 2 dikali 3. Jadi perkaliannya gini, silang seperti ini. Jadi perkaliannya itu perkalian silang ya. Nah, dia perkaliannya kayak gini. Nah, yang terjadi sekarang itu seperti itu. Nah, perkalian gini. Nah, perkalian seperti itu. Kalau dia dibikin relatif. Begitu juga dengan samping, nanti gitu semua. Nah, sehingga hasilnya menjadi berantakan. Nah, silakan dipahami cara membuat sel relatif dan absolut. Mengapa baris yang kita absolutkan, mengapa kolomnya yang kita absolutkan, kenapa baris yang kita buat relatif, kenapa kolomnya kita bikin relatif, itu tolong dipahami. Saya ulangi langkahnya. B1, karena ini barisnya nggak boleh pindah-pindah, berarti yang kita kunci adalah baris. Lihat baris, tanda dolarnya ada di tengah atau sebelum angka. Selanjutnya saya kalikan dengan yang di sebelahnya, yaitu kolom A, sel A2. A2 nggak boleh bergerak kolomnya, tapi barisnya boleh. Ini ada angka di sini. Artinya yang kita kunci adalah huruf. Nah, tanda dolarnya di depan, sedangkan barisnya sifatnya relatif. Kalau sudah, kita tekan enter, tinggal kita kopas saja. Oke, sudah selesai. Kira-kira itu saja untuk penjelasan tentang sel relatif dan absolut. Nanti akan saya berikan latihan-latihan, oleh karena itu dipahami, dipelajari betul bagaimana menerapkan fungsi sel relatif dan absolut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas seluruh perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.